Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Witowati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa 15 Desember 2020, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 2 Wonosobo secara daring. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku, bagaimana kabarnya? Siang, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan yang pasti semoga semuanya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita tidak bertemu, tapi Ibu harap kalian tetap semangat belajar, ya? Iya. Nah, Ibu tadi sudah men-share link daftar hadir di WhatsApp group. Silahkan nanti kalian isi daftar hadirnya, karena bukti isian daftar hadir itu sangat penting untuk membuktikan kalau kalian mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Gitu ya? Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ketua kelas untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Ya, terima kasih Mas Ketua kelas, anak-anakku. Masih ingat tidak pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, Bu. Konsep keindahan, Bu. Konsep keindahan. Belajar Ya, tentang keindahan. konsep keindahan. Masih ingat ya. Jadi kalau kita belajar tentang seni, itu pasti ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan segala sesuatu yang indah-indah. Nah, Ini. pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang jenis dan fungsi seni tari Nusantara. Kalau kita belajar tentang seni budaya, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai pelestari kesenian dan juga kebudayaan. Nah, kalau kita ingin melestarikan kesenian dan kebudayaan, itu tidak akan bisa kalau kita tidak mengenal jenis-jenisnya dan juga tidak mengenal apa sih fungsinya. Kira-kira di antara kalian sudah ada yang tahu belum jenis-jenis seni tari itu apa saja? Tari tradisional dan tari modern. Wah, ada yang bisa menebak ini, tradisional dan modern. Kalau Berlian, suka tradisional atau yang modern, Berlian? Tradisional, Bu. Tradisional. Yang lain di sini mungkin ada yang suka tari modern? Ada, Bu. Ada ya. Nah, mungkin ada di sini penggemar K-pop, biasanya melihat artis-artis Korea yang menyanyi sambil Yang cewek-cewek, Bu. menari. Oh, yang cewek-cewek terutama ya. Nah, ya anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya Nusantara, khususnya tentang seni tari. Nah, yang materi pertama ini akan kalian pelajari adalah tentang jenis dan fungsi seni tari Nusantara. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Jenis-jenis tari Nusantara itu ada apa saja, kemudian fungsinya untuk apa saja. Sebelumnya, kalian perlu tahu dulu, kita akan belajar kompetensi dasarnya itu ini. Yang pertama menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Kemudian KD yang 4.4 adalah memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara.
Kemudian kalian juga perlu mengetahui indikator pencapaian kompetensi atau IPK serta tujuan pembelajaran hari ini. Setelah nanti kalian mempelajari materi melalui kegiatan sinkron dan asinkron, kalian diharapkan mampu mencapai tujuan sebagai berikut. Sebelumnya Ibu akan menunjukkan video terlebih dahulu. Coba kita Ini amati. orang apa? Ya. Mas, Iya. tak tutup. Nah, anak-anakku videonya Ya. bisa terlihat. Bisa. Bisa. Coba kita amati bersama ya. Dari penarinya, kemudian bagaimana. Ada berapa orang penari yang tampak di situ? Satu. Satu. Satu orang. Kalau musiknya ini kira-kira menggunakan alat musik apa? Ada yang tahu? Gamelan. Gamelan. Gamelan ya, gamelan. Asalnya dari mana kalau gamelan itu? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Bu. Jawa, ya dari Jawa Tengah. Yogyakarta juga punya gamelan. Nah, kita lanjutkan video berikutnya. Ada berapa penari yang tampak di situ, anak-anak? Dua. Dua, ya. Penari putra dan putri. 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 Kalau dilihat dari musiknya, kira-kira tari ini asalnya dari mana? Ada yang tahu? Aceh mungkin, Bu. Sumatera. Medan. Sumatera, Bu. Dari Sumatera, Bu. ya. Bu. Khususnya Ngarang. Sumatera Utara ini Triana tari Aceh. Sampang 12. Medan. Ada yang tahu kalau tari yang ditarikan oleh dua orang begini namanya tari apa? Berpasangan. Sampang 12. Pasangan, ya betul berpasangan. Pasangan. Jadi, tari berpasangan itu Pasangan selama bisa putra dan putri, bisa putra dan putra, atau putri dan putri. Putri. Ya, kita lanjut ke video Putri. berikutnya. Ya, coba untuk video yang berikutnya ini kita amati bersama. Iya, Bu. Ada yang pernah tahu tari ini? Ada berapa penari di situ? Tiga, Bu. 3 orang penari. Nah, kalau 3 penari begini disebutnya tari apa? Tadi kan kalau satu disebut tari tunggal, kalau 2 orang penari disebut tari berpasangan. Kalau lebih dari 2 orang Berpasangan. begini disebutnya tari apa? Berkelompok. Kelompok. Tari kelompok. Kelompok, Ya. Bu. Kelompok, Bu. Pintar anak-anak ibu ini. Jadi kalau tari kelompok begini, komposisi gerak penari lebih beraneka ragam, ya. Mereka memainkan pola lantai, dibuat bentiga, diagonal, vertikal, begitu. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tari-tari Nusantara, ya. Yang pertama ada tari yang berasal dari Yogyakarta, kemudian ada yang berasal dari Nusantara, kemudian ada tari dari Jawa Tengah. Kira-kira
ada tarian yang kalian sukai tidak dari video tadi? Ada, Bu. Tari yang mana, Berlian? Tari gambyong. Tari gambyong. Berlian bisa menarikan tari gambyong? Insya Allah bisa, Bu. Bisa. Nah, Berlian tahu nggak, tari gambyong itu biasanya dipentaskan pada acara apa? Penyambutan tamu. Ya, tarian gambyong biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu di event-event tertentu, di acara-acara tertentu. Atau misalnya peresmian sebuah tempat, begitu, tari gambyong biasa dipentaskan di sana. Nah, Ibu akan share screen lagi. Nah, coba kita perhatikan layar ya. Jenis-jenis tari Nusantara itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menurut bentuk penyajiannya, dan yang kedua menurut genre atau alirannya. Aliran. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau menurut bentuk penyajian itu jenisnya apa saja? Tadi sudah kita bahas di depan waktu Ibu memberikan tayangan video. Apa coba? Tari tunggal, tari Tari berpasangan, tunggal, tari kelompok. berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, iya, masih ingat tadi ya, di depan sudah kita singgung. Kemudian kalau genre atau aliran, ada yang tahu? Kira-kira? Tebak saja. Belum ini ya sepertinya ya. Di sini ada yang suka menonton pertunjukan Lengger? Suka. Ada yang suka. Nah, kira-kira kalau Lengger itu masuknya ke genre atau aliran yang bagaimana? Belum pada tahu ya? Belum. Iya, Belum, tari Bu. Lengger itu dia kan hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat. Jadi, aliran atau genrenya termasuk jenis tari kerakyatan. Mau kita lihat penjelasan yang berikut ini. Ini ada di sini ya anak-anak. Ini tari bentuk penyajiannya. Tadi kalian sudah pandai sekali bisa menjawab, bisa menebak. Jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya itu ada 3, yakni tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Dari namanya sudah jelas. Kalau tari tunggal pasti ditarikan secara tunggal, satu orang saja yang menarik. Sendiri. Ya. Kalau berpasangan ditarikan oleh berapa orang? 2 orang. Dua. Dan yang ketiga adalah tari kelompok. Ditarikan lebih dari 2 Dua orang. 8, banyak gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk jenis tari berdasarkan genre atau alirannya. Dibedakan menjadi 3. Tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Ada yang asing dengan istilah ini? Tidak ya? Mungkin kalau untuk yang kontemporer, kalian baru mendengar atau sudah pernah mendengar? Baru mendengar, Bu. Baru mendengar kontemporer. Nah, kita coba kupas satu persatu. Untuk tari tradisional, ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada tari tradisional klasik dan tari kerakyatan. Perbedaannya di mana? Coba kita lihat gambar di sini. Nah, gambar yang Ibu tandai ini, ada yang sudah pernah melihat? Pernah tahu? Pernah. Namanya tari apa? Ada yang tahu? Tari Bedoyo. Nah, tari Bedoyo. Jadi ada yang tahu ya, tari Bedoyo ini sifatnya istana sentris atau dia hidup dan berkembang di lingkungan istana atau keraton. Tari-tari yang seperti ini itu masuknya ke tari klasik, jenis tari klasik. Sedangkan yang di bawah, foto yang di bawah ini, tari apa? Bisa terlihat? Bisa.
Jaranan, Tari Bu. kuda pikang. Kuda lumping. Kuda Kuda kepang, lumping. tari jaranan. Nah, karena kita bisa sering melihat atau menonton pertunjukan tari kuda kepang, karena kuda kepang itu hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat, maka tari kuda kepang ini masuk ke dalam jenis tari kerakyatan. Ya, jadi kalau tadi Ibu menanyakan tentang Ya, Bu. tari Lengger, itu masuknya ke tari ini, tari tradisional kerakyatan. Sampai di sini dulu sudah paham? Paham. Paham. Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru itu tari yang masih berpijak pada pola tradisi, tetapi sudah mengalami pembaharuan. Contohnya tari-tari yang diikutkan untuk lomba, kemudian diciptakan untuk sebuah pementasan tertentu. Contohnya di situ. Sampai di sini sudah bisa membedakan antara tradisional dan kreasi baru? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Yang selanjutnya adalah tari kontemporer. Kontemporer ini adalah jenis tari garapan baru yang tidak memperhatikan aturan atau pola tradisi. Jadi kalau mungkin biasanya kita mendengar tarian itu musiknya dari gamelan atau dari alat-alat musik modern lainnya, tapi kalau kontemporer itu bahkan kita menari tanpa iringan pun bisa, atau menari dengan iringan air yang mengalir di sungai. Begitu bisa. Jadi kontemporer itu bisa tercipta secara spontanitas. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Saya, Bu, mau bertanya. Silakan ya, pertanyaannya apa? Kalau Bambangan Cakil masuknya ke jenis tari yang mana, Bu? Bambangan Cakil. Ya, coba sebelum Ibu jawab, kira-kira apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu, bisa menjawab. Tak termasuk tari kerakyatan. Ya, Berlian. Tari Bambangan Cakil itu bukan tari kerakyatan. Meskipun kita bisa menjumpai di pementasan-pementasan di lingkungan kita, tapi Bambangan Cakil itu masuknya ke jenis tari klasik. Ya, Bambangan Cakil itu diciptakan oleh empu tari yang asalnya juga dari kerabat keraton, tapi kemudian dikembangkan oleh masyarakat. Tapi asalnya tetap tari Bambangan Cakil itu merupakan tari klasik. Begitu ya, Berlian dan Mia? Ya, Bu. Ya. Yang lain tidak ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini kita akan melakukan diskusi di WhatsApp group, ya. Silakan nanti masing-masing dari kalian untuk mendiskusikan tarian yang sudah Ibu share di Google Classroom. Di sana ada bahan ajar dan LKPD. Silakan kalian buka, kemudian di-download. Di dalam LKPD-nya sudah ada soal-soal dan juga link video tarian yang nanti akan menjadi bahan diskusi kalian. Silahkan nanti setelah berdiskusi, kalian melakukan presentasi melalui Zoom meeting kembali. Untuk tugasnya apakah sudah jelas? Siap, jelas, Bu. Ya. Kalau sudah jelas, silahkan untuk keluar dari Zoom meeting ini. Nanti akan Ibu undang melalui link kembali untuk presentasi dan penutupan pembelajaran. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Benar.
Nah, anak-anak, Ibu lihat tadi diskusinya di WhatsApp grup lumayan baik ya. Kalian bisa saling menanggapi, kemudian sepertinya sudah mendapatkan keputusan hasil untuk bisa dipresentasikan. Baik, kita mulai saja untuk presentasinya. Dimulai dari yang kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Siapa ini? Brian, Bu. Bisa dimulai untuk presentasinya. Nama saya Brian dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Ya, silakan Brian. 1. Tari topeng Cirebon termasuk ke dalam jenis tarian klasik. Oh ya, Bu. 2. Tari payung termasuk ke dalam tari kreasi baru. Ya, Bu. 3. Tari kuda lumping termasuk ke dalam tari kerakyatan. 4. Tari wajah termasuk dalam tari kontemporer. 5. Tari sama termasuk ke dalam tari klasik. Sekian presentasi dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Brian. Tadi sudah Ya, Bu. dipresentasikan oleh rekan-rekan kalian. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Saya mau menanggapi, Bu. Silakan. Tari kontemporer selain tari wajah apakah ada? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tari kontemporer itu ada banyak sekali senimannya ya, karena seniman-seniman tari yang muda saat ini sudah banyak dijumpai di YouTube. Silahkan kalian nanti bisa mencari videonya di YouTube dengan keyword atau kata kunci tari kontemporer. Kalau di Jogja ada Mbak Mila Rosinta. Beliau aktif sekali menciptakan tari-tari kontemporer. Kalian bisa cari contoh-contohnya di sana, begitu ya? Ya. Ya, anak-anak, Ibu lihat tadi presentasinya berjalan baik dan lancar, dan apa yang kalian presentasikan juga sudah menunjukkan bahwa kalian benar-benar sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Coba sebelum Ibu akhiri, nah coba Ibu ingin tahu terlebih dahulu, kira-kira sudah sejauh mana ini? Tadi yang belum presentasi mungkin bisa men-sharingkan tentang apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini. Siapa tadi yang belum presentasi ya? Saya, Bu. Ya, silakan Belian. Bisa di-sharingkan Belian sudah mendapatkan materi apa saja hari ini. Silakan Berlian. Jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis tari Nusantara. Jenis tari Nusantara dibedakan menjadi 2, yaitu 1 menurut bentuk penyajiannya, 2 menurut genre atau alirannya. Ya, terima kasih Berlian. Coba Hani bisa menyebutkan tidak menurut bentuk penyajiannya ada tari apa saja? Bu, tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ya, tepat sekali. Kalau menurut genrenya atau alirannya, siapa yang bisa menjawab? Brian, bisa jawab? Bisa, Bu. Klasik, kreasi baru, kontemporer. Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, pelajaran hari ini adalah tentang jenis-jenis seni tari Nusantara yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama menurut bentuk penyajiannya dibagi menjadi jenis tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Kemudian yang kedua adalah menurut genre atau alirannya. Ada tari klasik, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Anak-anak Ibu sepertinya sudah memahami betul pembelajaran hari ini. Semoga bisa diingat terus-menerus dan jangan lupa untuk tetap dipelajari.
Untuk contoh-contoh tari yang lain, kalian bisa mencarinya di internet atau di YouTube ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, setelah hari ini kita mengetahui apa saja jenis-jenis tari Nusantara, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari apa sih fungsinya dari jenis-jenis tari Nusantara itu. Pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Dan yang pasti, tadi sudah menyampaikan, kalau kita ini adalah generasi pelestari seni dan budaya. Kalau kita tidak mau mengenal, kita tidak akan bisa menyayangi. Jangan sampai kesenian dan kebudayaan asli kita diklaim oleh negara-negara lain. Gitu ya? Ya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, terima kasih anak-anakku sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap belajar di rumah. Silahkan Mas Bani untuk menutup dengan doa pertemuan hari ini. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.